Perang Kongo merupakan konflik besar di Republik Demokratik Kongo atau RDK. Perang Kongo yang dikenal sebagai Perang Dunia di Afrika karena melibatkan banyak negara dan menyebabkan jutaan kematian. Konflik Perang Kongo ini dipicu oleh kombinasi faktor etnis, perebutan sumber daya alam, dan campur tangan asing yang menyebabkan krisis kemanusiaan berkepanjangan di RDK. Penyebab Perang Kongo pertama pada tahun 1996 sampai 1997. 1. Runtuhnya kekuasaan Mobutu Sese Seko. Presiden Mobutu sudah berkuasa lebih dari 30 tahun dan sangat korup. Rakyat menderita karena ekonomi hancur, pemerintah otoriter, dan ketidakadilan di mana-mana. Banyak kelompok ingin menggulingkannya. 2. Masuknya pengungsi dan milisi Rwanda. Setelah genosida Rwanda pada tahun 1994, ratusan ribu pengungsi etnis Hutu masuk ke wilayah timur Kongo. Di wilayah mereka ada milisi yang bersenjata dan menyerang etnis Tutsi di Kongo. Rwanda marah dan ikut campur untuk memburu milisi itu, tapi sekaligus ingin menjatuhkan Mobutu yang melindungi mereka. 3. Dukungan Rwanda dan Uganda pada pemberontak. Rwanda dan Uganda membantu membentuk kelompok pemberontak yang dipimpin Laurent Désiré Kabila. Mereka bersama-sama ingin menggulingkan Mobutu karena dianggap gagal memimpin dan melindungi milisi berbahaya. 4. Lemahnya pemerintahan Mobutu. Saat itu Mobutu sedang sakit. Militernya tidak ingin dan rakyat sudah tidak percaya padanya. Kondisi itu membuat pemberontak mudah masuk dan mengambil alih daerah demi daerah. Penyebab Perang Kongo II pada tahun 1998 sampai 2003. Setelah perang pertama selesai dan Kabila naik jadi presiden, muncul masalah baru. 1. Kabila berselisih dengan Rwanda dan Uganda yang dulu justru membantunya. Ia mengusir pasukan asing dari Kongo. 2. Rwanda dan Uganda kemudian mendukung pemberontakan baru untuk menggulingkan Kabila. 3. Banyak negara lain ikut terlibat dalam perebutan sumber daya alam dan karena ingin melindungi kepentingannya di Kongo. 4. Etnis, ekonomi, dan politik makin rumit karena setiap daerahnya punya kelompok bersenjata sendiri. Jadi awal mulanya, Perang Kongo ini dilatar belakangi dari genosida yang ada di Rwanda pada tahun 1994, di mana kaum Hutu membantai Tutsi atau kaum minoritas. Lalu seorang figur bernama Paul Kagame, dia adalah seorang Tutsi, membuat kelompok pemberontak bernama Rwanda Patriotic Front yang berhasil mengakhiri genosida tersebut dan mengambil alih ibu kota Rwanda yang bernama Kigali. Pasca genosida, banyak kaum Hutu yang pergi ke tempat pengungsian yang ada di Kongo. Salah satu dari mereka membawa ideologi ekstremis, yaitu anti-Tutsi. Oleh karena itu, Rwanda melihat Kongo atau lebih tepatnya kelompok tersebut sebagai musuh. Ditambah lagi dengan serangan yang sering dilancarkan kelompok tersebut dari bagian perbatasan memperparah hubungan kedua negara. Lalu, pada tahun 1996 sampai 1997, terjadilah Perang Kongo pertama. Dengan bantuan dari Uganda, Rwanda berhasil menggulingkan pemerintahan Kongo dan menggantikannya dengan pemerintahan yang baru, di mana kekuasaan pemerintahan ini sangat terpengaruh oleh Rwanda. Di saat ini juga, mereka mengganti nama negara ini sebagai DRC atau Democratic Republic of Congo. Selanjutnya, tahun 1998, pecahlah Perang Kongo kedua. Pemerintahan baru di Kongo mulai runtuh ketika Laurent Kabila berbalik melawan Rwanda dan Uganda. Ia merasa dirinya hanyalah boneka, bukan presiden sejati. Selain itu, pasukan Rwanda tersebar di mana-mana, dan mereka dituduh mengeksploitasi kekayaan mineral Kongo. Kabila kemudian memerintahkan agar pasukan Rwanda dan Uganda segera ditarik keluar. Namun,
Keputusan itu justru memicu serangan balasan. Rwanda dan Uganda berusaha menginvasi kembali. Dalam situasi genting itu, Kabila meminta bantuan dari Zimbabwe, Angola, dan Namibia. Langkah ini memicu perang besar berskala regional di Afrika. Tahun 2001, Laurent Kabila tewas dibunuh dan putranya Joseph Kabila naik menjadi presiden. Tahun 2003, perang berakhir dengan perjanjian Sun City. Setelah mengetahui kronologi Perang Kongo, perang ini menimbulkan beberapa dampak buruk. Di antaranya, adanya korban jiwa dan pengungsian massal. Konflik telah menyebabkan kematian jutaan orang dan pengungsian massal, dengan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kekerasan. Yang kedua, adanya kekerasan seksual. Terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang digunakan sebagai senjata untuk meneror dan mendominasi masyarakat yang menyebabkan luka fisik dan trauma psikologis yang mendalam. Lalu yang ketiga, adanya kelaparan dan penyakit. Konflik menghancurkan akses terhadap pelayanan dasar, menyebabkan kelaparan dan peningkatan penyakit, dengan jutaan anak menderita kekurangan gizi akut. Yang keempat, rusaknya infrastruktur dan layanan publik. Infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, dan pasokan air bersih rusak atau tidak tersedia, sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan penting. Akhir dari Perang Kongo adalah ditandatanganinya Perjanjian Pretoria 2002 yang menandai berakhirnya Perang Kongo. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Republik Demokratik Kongo dengan Rwanda, yang dimana perjanjian ini mengatur penarikan pasukan Rwanda dari Kongo, pelucutan senjata milisi Hutu, dan pembentukan pemerintahan transisi di Kongo. Meskipun perang berakhir, konflik bersenjata masih terjadi di Kongo, seperti menghadapi berbagai kelompok bersenjata di wilayah timur Kongo, seperti kelompok bersenjata M23.